Proyektor ini punya desain yang cantik dan ergonomis. Ini adalah portable mini proyektor Vanfux Veno. Ini adalah proyektor home theater yang harganya masih cukup terjangkau, hanya di 1 juta lebih dikit. Dan tentunya ini udah smart proyektor alias udah pakai OS Android. Nah, seperti apa detail barangnya? So, untuk ulasan lengkapnya langsung aja, ini dia. Oke, seperti inilah kemasan boxnya Vanfux. Ini pertama kali juga saya nyobain merek Vanfux ini, dan langsung mari kita unboxing. Oke, pertama akan ada kertas manual penggunaan, lalu ada remote, kemudian ada kabel power dan kabel HDMI to HDMI, lalu ada skrup kayak gini, dan terakhir tentu aja ada unit proyektornya. Oke, seperti inilah ya yang kita dapatkan dalam pembelian proyektor Vanfux Veno ini. Lanjut kita lihat lebih detail dari unit proyektornya. Dari bentuknya cukup keren dan terlihat stylish. Bagian depan sini ada lensa proyektornya, lalu bagian atas sini terdapat beberapa tombol, diantaranya ada tombol power, tombol menu, tombol kembali, dan tombol OK. Lalu di samping sini ada knob buat atur volume. Lanjut bagian belakang sini terdapat beberapa port, ada port AV, port USB, port HDMI, dan port audio 3,5 mm yang bisa dipakai apabila mau dikonek ke speaker eksternal. Lalu di sini ada port buat ke power. Kemudian untuk bagian bawahnya seperti ini, udah ada lubang buat ke tripod ya. Dan proyektor ini punya engsel atau dudukan yang bisa kita putar-putar seperti ini. Dan sama juga ya, di bawah dudukannya ini juga udah ada lubang buat ke tripod. Untuk mekanisme engselnya ini cukup bagus ya, karena gerakannya ini bisa smooth ya, dan ini bisa muter sampai 360 derajat. Jadi ngarahin kemiringannya ini bisa lebih mudah dan fleksibel. Oke, lanjut mari kita nyalakan. Dan seperti inilah ya tampilan home screen-nya. Oh ya, untuk pengaturan fokusnya di sini masih manual, dan untuk cara ngaturnya cukup pakai remote-nya aja. Pakai tombol yang F+ dan F min ini ya. BTW ini sudah pakai OS Android, dan kalau kita lihat di about device-nya ini udah di versi Android 11. Untuk total storage-nya di 8 GB dengan available storage atau free-nya di sekitar 4 GB-an. Dan untuk RAM-nya ini di 1 GB aja. Kesan awal setelah saya nyoba jelajahin menu-menu dan fiturnya di sini, ternyata proyektor ini punya UI yang performanya itu tergolong smooth dan responsif. Apabila kalau saya bandingkan dengan beberapa proyektor di kelas harga yang serupa yang pernah saya review sebelumnya. Proyektor ini punya resolusi natif di 720p atau 1280x720 pixel. Dan udah saya tes juga menggunakan gambar pengetesan resolusi. Dan real ya, 720p resolusinya. Kalau di iklannya ada tulisan 1080p, biasanya itu adalah decodernya ya. Jadi proyektor ini tetap bisa muter konten dengan resolusi Full HD 1080p, namun perlu diingat resolusi natifnya sendiri masih di 720p. Lanjut, karena ini udah pakai OS Android, maka proyektor ini tentu bisa langsung dipakai tanpa harus dikonekkan lagi ke laptop atau PC. Mirip kayak Smart TV gitulah ya. Jadi bisa langsung buat nonton YouTube atau dari aplikasi-aplikasi streaming lainnya. HP 3 juta yang sangat-sangat jualan kamera. Dari namanya aja udah. Kemudian di sini sudah ada WiFi-nya, jadi untuk koneksi internet bisa disambungkan ke WiFi rumah kita atau mau pakai tethering dari smartphone juga bisa. Dan klaimnya ini udah support dual band WiFi 2,4 dan 5 GHz, which is good ya. Untuk aplikasi bawaan yang sudah terinstall seperti ini ya, dan apabila ingin menginstal aplikasi-aplikasi lain bisa kita download via aplikasi App Store bawaannya atau juga bisa via Google Play Store. Proyektor ini resolusi natifnya ada di HD 720p dan secara visual ketajaman ini udah cukup baik, gambar yang ditampilkan cukup detail, jadi buat nobar ini udah bisa banget lah. Proyektor ini kategorinya adalah proyektor home theater, jadi untuk penggunaannya disarankan di tempat yang gelap, supaya visualnya bisa tertampil dengan optimal. Untuk kondisi remang-remang, visualnya memang masih terlihat cukup jelas, tapi tentu kepekatannya akan berkurang. Oh iya, proyektor ini udah built-in single speaker dengan power 3 watt. Untuk suaranya cukup keras dan dari kualitasnya lumayan oke, cukup natural dan tidak cempreng.
Proyektor ini memang bisa dipakai buat nonton tanpa perlu connect kemanapun ya, karena udah pakai OS Android. Jadi bisa langsung nonton via aplikasi-aplikasi streaming seperti YouTube gitu. Tapi kalau teman-teman pengen nampilin konten dari external source, tetap masih bisa ya. Di sini kita masih bisa nampilin layar atau konten dari laptop atau PC via kabel HDMI. Jadi tinggal konekin aja menggunakan kabel HDMI yang sudah disertakan. Kemudian ini juga bisa kita sambungkan ke TV box atau STB. Jadi mau dipakai buat nonton TV juga bisa ya. Caranya sama, cukup sambungin via kabel HDMI-nya. Kemudian kalau mau muter konten dari flash disk atau hard disk eksternal juga bisa, tinggal colokin aja ke port USB-nya. Selanjutnya proyektor ini sudah ada fitur screen mirroring dari smartphone. Untuk caranya kita masuk ke aplikasi Miracast Receiver. Setelah itu masuk ke menu screen mirroring di smartphone kita, langsung search aja dan proyektornya akan langsung terdeteksi. Mirroringnya cukup lancar, tapi seperti biasa ya, tentu akan ada sedikit delay ya, mengingat ini via wireless. Oh ya, proyektor ini juga bisa kita jadikan sebagai speaker Bluetooth. Di sini ada aplikasinya namanya BT Speaker. Setelah itu kita konekin aja ya HP kita ke proyektornya via Bluetooth, dan udah, proyektornya akan berubah fungsi jadi speaker Bluetooth. Kemudian untuk menu settingan-settingan lainnya, bagian menu proyeksi di sini ada mode proyeksinya atau pengaturan orientasi projectionnya. Lalu ada pengaturan keystone, di sini bisa kita atur ya keystone-nya secara manual, dan ada pengaturan buat memperbesar atau memperkecil projectionnya. Oke, overall proyektor Vanfux Veno ini adalah proyektor home theater yang simple, desainnya keren dan ergonomis. Udah Android alias sudah termasuk smart proyektor. Dan pengalaman saya selama nyobain, so far so good sih. Buat nonton bareng atau nampilin visual konten yang lebih besar, ini udah bisa banget. Saat video ini dibuat, proyektor ini harganya di 1 juta lebih dikit. Dan untuk teman-teman yang tertarik, link pembeliannya udah kita sertakan di deskripsi di bawah. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini, semoga membantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.